Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar Sastra Pesona Channel, berikut ini adalah persembahan dari Sastra Pesona untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian para penggemar Sastra Pesona Channel, ketemu lagi dengan kreator yang sekarang alhamdulillah dengan bantuan Jenengan Sedoyo, dengan bantuan Anda, channel ini sedikit demi sedikit mulai berkembang. Saya kira tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Anda dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini karena usaha kita dengan gigih, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lapang, dan jangan lupa dengan doa dan ibadahnya. Kali ini saya akan menghadirkan pengalaman pribadi seperti yang saya sebutkan di channel saya yang lalu. Adapun ceritanya saya beri judul Buleku. Suatu hari saya mendapat kabar dari keponakan saya bahwa bule saya, mohon maaf nih, bule adik dari almarhum ibuku, mbokku, sakit. Kemudian dirawat di rumah sakit, bukan rumah sakit, PKM, Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Boyolangu. Di sana bule saya dirawat karena dadanya tuh sesek banget, sesek, tidak bisa untuk sulit untuk bernapas. Dirawat 3 hari 3 malam, ditunggu oleh keponakan saya, 3 orang bergantian, jadi anak adik saya tadi. Tidak conggah, orang bila Jawa, orang Jawa bilang tidak conggah, tidak mampu, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Dr. SK Tulungagung. Pada waktu itu langsung dimasukkan di kamar ICU, perawatan khusus, perawatan darurat. Di situ dirawat, bule saya tetap tidak sadar dalam keadaan 3 hari 3 malam. Kemudian karena masih seperti itu, ditambah berapa hari kemudian tetap tidak ada perubahan, akhirnya dimasukkan ke ruang perawatan biasa di anggrek 1 di bawah. Kalau yang di ICU itu di atas, kemudian dibawa ke bawah. Di situ bule saya ditunggui oleh saudara saya yang lain, maksud saya keponakan saya yang lain, ya juga tetangga daripada bule saya di Mesole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di situ tidak ada banyak perubahan, tidak ada. Jadi bule saya itu pernapasannya dibantu, makanannya tidak bisa masuk, dimasukkan lewat hidung. Tapi kan bule saya antara sadar dan tidak. Jadi kalau sudah meronta-ronta begitu, kalau keadaan biasa diam, tapi kalau suatu ketika meronta begitu, matanya setengah setengah, orang Jawa bilang melorok ya, di mendelik gitu. Kemudian saya bersama beberapa anggota keluarga yang lain berusaha untuk mendampingi beliau karena obat medis biasa tidak mampu. Saya bantu dengan cara pengobatan alternatif. Kita minta tolong pada orang yang paham tentang penyakit bule saya, tapi keadaannya tetap seperti itu. Jadi ditanya tidak bisa, merem terus, matanya terpejam terus. Jadi antara hidup dan mati. Jadi hidup tidak bisa diajak berbicara, mati pun masih ada pernapasannya. Dia di situ siang malam saya doakan pakai macam doa, semua menunggui, dibacakan surat Yasin dan sebagainya, tapi juga tidak begitu ada perubahan. Ketika surat Yasin dibaca, bule saya malah setengah teriak-teriak. Seperti wong Jawa ngruguh, orang bilang ngruguh.
menginggau dan sebagainya. Kemudian ada sekitar 3 minggu di situ tidak ada perubahan. Akhirnya disarankan oleh pihak rumah sakit dengan pertimbangan beberapa keluarga dibawa pulang ke Besole. Di situ diletakkan di ranjang seperti biasa. Kemudian saya bilang pada kemenangan saya, piye bulikmu iku mbahmu, mohon maaf, mbahmu kok kaya ngono piye? Anu Pak Lek, begitu dia bilang. Oh maaf Pak D, Pak D, iki wau pun digolekne yang sepuh yang paham seperti itu. Saya tanya, jur apa sarannya? Apa sarannya dari tang sepuh itu? Gini wau boleh Mbah Kom niki mencari sesuatu. Disarankan barang-barangnya yang ada di rumah ini itu dicari, digoleki barang-barang sing mohon maaf ini mengandung misteri atau apa gitu ya. Karena kan dapat barang dari mertua bule saya, wujudnya bokor dan juga menyimpan benda-benda semacam keris ya, cundrik kecil gitu. Saya tidak tahu itu untuk apa bagi bule saya. Disimpan, digoleki gak ono. Semua barang-barang yang sebelumnya ada, ketika dibutuhkan itu gak ono. Ketika dibutuhkan tidak ada. Susah kan? Barang kok hilang dewi secara misterius. Nah, tetap tidak ada. Padahal itu disarankan oleh orang yang mengerti itu untuk golek barang kui. Barang itu dicari kemudian diletakkan di dekatnya atau diduduh nih boleh saya. Iki lho Mbah, barang sing mbok goleki. Seperti itu. Tapi tetap nggak ada barang. Akhirnya boleh saya tetap seperti antara hidup dan mati. Bingung kan? Upaya apapun ditempuh, digoleki barang-barang karena ada istri saya ngomong boleh ki jane wis mati, arep mati. Saya mimpi ketemu Pak Lek. Pak Lek saya ini suami dari Bule Kom itu kan Mbah Nur. Nah, Mbah Nur itu sudah meninggal dunia sebelumnya. Nah, kata istri saya yang sedikit banyak tahu tentang masalah gaib, katanya bule saya itu sudah bergembira dengan Pak Lek saya di alamnya. Tapi bule itu urung patek tego, baliknya mulih kembali pulang karena mencari sesuatu benda yang entah itu namanya apa, bangga golek ya. Jadi katanya kalau benda itu belum ketemu, nanti tetap tidak gampang meninggal dunianya. Ya. Kemudian sekali lagi kemenangan saya bilang, Pak D, iki mau aku karo Mbak Ana, saya sama Mbak Ana mencari orang tua lagi yang dari daerah Pagerwojo untuk membantu Mbah Kom supaya lancar kepada yang puasa ketika menghadap Allah kepada dipundhut dan Gusti Allah lancar gitu. Nah, terus caranya apa? Saya tanya. Ini panggah kon goleki barange kuwi, engko bengi wong ko Pagerwojo, orang dari Pagerwojo itu akan datang lagi. Akhirnya tenan, besoknya orang yang diharapkan itu datang, kemudian disarankan, disarati, didungani opo-opo, akhirnya bule itu tidak meronta-ronta, terus gak ngamuk-ngamuk nih, karena malam hari itu kalau sudah bar maghrib itu seperti orang kesurupan itu, matanya melihat sana melihat sini, sana melihat sini, jangan sekarang ngamuk ditaleni itu ngamuk-ngamuk, bangga ngamuk-ngamuk, tetap mengamuk seperti itu. Akhirnya oleh Mbah yang teman, mohon maaf ya, juru sembuh yang juru alternatif yang mengerti ilmu-ilmu kejawen ini disarati gitu, akhirnya bule sudah tidak begitu meronta-ronta. Disarankan juga oleh orang itu supaya tidak diletakkan di atas ranjang, supaya didukno no ngesor, supaya diturunkan ke bawah, biarpun bukan tanah tapi di lantai porselin bawah. Ya, di situ satu hari satu malam bule saya sudah tidak meronta-ronta lagi, tenang. Jadi meninggal pun belum, tapi antara hidup dan mati, seperti katakan di depan, antara hidup dan mati. Dan ditunggu terus sambil keluarganya berdoa. Jadi kan bule saya itu mohon maaf kan nggak punya anak ya, anaknya itu diambil, anak pungut itu diambil dari adik saya, karena kan saya kan kemenakannya. Jadi orang tua saya sekali lagi mbok kuwi Mbak Yuni bule saya. Jadi
yang dirawat, yang diambil anak asuh itu juga tetap keponakannya sendiri. Selain adik saya yang diasuh, juga bule kom almarhum itu mengambil anak asuh dari tetangganya. Jadi tetangganya anaknya perempuan kembar, kemudian diobeni ket bayi sampai dewasa, sampai anak itu sekarang sudah punya anak lagi, sudah hampir punya cucu. Nah kemudian yang nunggu yaitu, karena adik saya sudah meninggal dunia, yang nunggu ya anak asuh yang satunya itu tadi dengan keponakan saya. Ditunggu lagi kembali kepada rumah yang diusuli itu, ditunggu terus, kemudian Allah sudah menghendaki bule saya itu menghembuskan napas yang terakhir. Jadi intinya dari pengalaman seperti itu, kalau zaman sekarang anak-anak muda sekarang mungkin tidak mengenal ya, tapi bagi orang-orang yang dilahirkan sekitar tahun sebelum tahun 50 itu pasti kebanyakan memiliki ilmu sesuatu. Karena orang kalau tidak memiliki ilmu sesuatu, ilmu kejawen maksud saya, ini diremehkan oleh orang lain. Jadi untuk membentengi diri, kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan orang-orang dulu itu menggunakan atau memiliki ilmu tertentu. Nah, ilmu tertentu itu kadangkala menjadikan sekaratul mautnya itu sulit. Nah, kasus yang seperti ini terjadi kepada bule saya tadi. Ya, karena ada beberapa ilmu yang dikuasai dia, yang beliau, akhirnya menjadikan saat kematiannya itu tidak gampang. Ya, untuk menuju kematian yang lancar perlu dibantu oleh orang-orang yang paham tentang ilmu itu. Penek wong Jawa, ilmu ini dibuang satu persatu atau dinetralkan. Nah kalau sudah dinetralkan, insya Allah jalan menuju ke kematiannya menghadap Allah itu jauh lebih gampang. Nah susahnya kalau tidak ada orang yang menetralkan, sehingga tetap tidak bisa tidak cepat meninggal dunia. Ya tidak meninggal dunia tidak apa-apa, sehat, tapi kalau antara sekarat hidup dan mati kan hanya yang melihat itu melas mengsak itu, kasihan saja. Nah, seperti lagi memang hidup pada waktu itu, pada waktu sebelum tahun 50-an ataupun 60-an 70-an awal itu memang seperti itu, keadaan manusia memang jor-joran ilmu. Jadi untuk supaya tidak dikepalkan orang itu pasti memiliki ilmu-ilmu tertentu. Jadi kembali ke bule saya, alhamdulillah dipundhut Gusti Allah dengan lancar setelah mengalami proses yang sangat panjang sekali. Bule saya itu termasuk orang yang kuat memang, jadi ketika sebelum meninggal dunia itu tidak pernah sakit. Ya, yang merawat Pak Lek saya, Mbah Nur, artinya suami dari bule saya itu tadi, selama bertahun-tahun sakit, sing ngerawat awake kuat sehat, sing ngopeni mendino yo bule saya. Nah setelah Pak Lek saya meninggal dunia, giliran bule saya seperti itu. Jadi langsung down sakit-sakitan. Setelah beberapa bulan Pak Lek saya meninggal dunia. Akhirnya seperti yang saya kisahkan di atas. Mudah-mudahan jadi pengalaman bagi kita semua bahwa ilmu, terutama ilmu-ilmu kejawen itu banyak yang mengandung risiko, biarpun tidak semua. Jadi sebagian seperti saya kisahkan di kasus pengalaman bule saya itu tadi. Untuk zaman sekarang ya gak perlu ilmu seperti itu. Kalau dulu itu ya tidak usah disalahkan, memang waktunya zamannya ya zamannya ngono kuwi. Kalau sekarang tidak lagi. Jadi saya pun kadang-kadang juga kasihan bule saya itu nangis diwaca niki, diwaca surat Yasin, tetap antara hidup dan mati. Sekian, mudah-mudahan Allah paling barokah. Pengalaman ini jadikan kita semakin paham, semakin ngerti bahwa itulah kisah masa lalu, bahwa beliau kebanyakan seperti itu ya tidak disalahkan karena memang pada zamannya. Kita pun tidak bisa disalahkan karena zamannya zaman sekarang. Begitu, mudah-mudahan Allah paling barokah. Ada suatu hikmah yang kita ambil dari saya dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.